Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Oke guys, bertemu lagi dengan pertemuan bootcamp kali ini. Oke, untuk uh, bootcamp hari ini yang akan menjadi pemateri utama adalah Arwa, saudara Arwa, dan yang akan menjadi host untuk pertemuan kali ini adalah saya sendiri, Jihad Ramadan. Dan untuk closing dan informasi dari saudara Hamzah. Dan untuk saudara Yafi, beliau sedang berhalangan, jadi beliau untuk pertemuan kali ini tidak bisa mengikuti bootcamp kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi utama, saudara Arwa Rafa Aditya. Oke, baik. Jadi, buat yang belum tahu, hari ini saya Arif Effendi sebagai salah satu mentor di Ruang Bapak akan mengajarkan tentang auto layout dan praktek membuat profile card menggunakan auto layout. Nah, tapi sebelum itu, karena masih ada yang belum bisa open Figma atau buka Figma-nya atau login ke Figma-nya, saya akan beritahu dulu caranya. Bentar. Oke, sebentar. Nah, sekarang teman bisa langsung buka aja di websitenya yaitu figma.com. Langsung aja Figma. Pilih paling atas Figma Collaborative Interface Design Tool. Nah, karena di sini statusnya saya sudah login, jadi saya akan beritahu pada saat saya belum login. Saya login dulu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal saat kalian masuk ke dalam Figma di website. Nah, ya kalian mempunyai akun Google, kalian tinggal aja continue with Google, lalu pilih akun kalian. Karena di sini saya sudah pernah login ke Figma, jadi saya akan langsung diarahkan ke dalam Figma-nya. Bagi yang belum, nanti mungkin akan disuruh untuk mengisi seperti pertanyaan-pertanyaan dari Figma-nya. Itu tinggal diisi aja, atau bisa di skip. Nanti langsung masuk ke bagian tampilan awal, yaitu seperti ini. Ini tampilan saat sudah buka Figma-nya. Apakah sudah dimengerti cara login Figma-nya? Sudah. Oke. Jadi kita bisa langsung lanjut ke materi utama kita yaitu auto layout. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang auto layout mengulang materi yang kemarin. Nah, oke, jadi auto layout buat yang kemarin belum mengetahui adalah salah satu fitur di Figma yang memudahkan kita para desainer atau kita para user untuk membuat desain dengan cara yang terstruktur dan rapi. Jadi kita nggak perlu mengatur seperti gapnya, jaraknya, itu sudah langsung bisa diatur otomatis di bagian eh, properti panel ya. Nah, buat yang lupa juga, saya akan menjelaskan ulang sedikit tentang auto layout. Contoh di sini ada sebuah kotak dan sudah di auto layout. Itu ciri-cirinya adalah di bagian kiri atau di bagian layer panelnya itu nanti akan berubah. Jadi sekarang awalnya seperti ini, rectangle biasa nih, kotak. Nah, saat di auto layout di pencet Shift A, ntar, Shift A, nanti akan berubah menjadi balok dua seperti ini. Ini artinya sudah di auto layout. Nah, di auto layout, saat sudah di auto layout, nanti di bagian properti panel akan ada tambahan properti yaitu auto layout namanya. Di bagian sini. Nah, kalau saya seperti ini bisa dikasih view dulu untuk lebih jelasnya. Nah, ini saya akan menjelaskan lagi. Jadi di bagian atas ini, yaitu ini bisa mengatur tentang eh, mau seperti apa objek yang ada di auto layout tersebut. Misal, oke, saya komenin dulu. Nah, di sini saya pakai
settingan vertikal yang otomatis semua objek yang ada di outlaw tersebut akan membentuk vertikal ke bawah semua. Jadi kok mau di copy berkali-kali pun akan tetap ke bawah. Dan itu sudah otomatis karena ini adalah auto layout. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin mengganti ke horizontal, tinggal pencet yang ini yang tanda panah ke kanan, dia akan berubah menjadi horizontal. Jadi saat di duplikat, itu akan jadi horizontal juga. Seperti itu. Nah, nah, buat yang paling kanan ini adalah grid. Grid ini seperti kalau kalian pernah memakai Excel, nah ini lumayan sama seperti itu. Kan tinggal misalkan select 3 kali 3, nanti otomatis auto layout atau frame luarnya akan membuat eh, grid yang sama seperti apa yang kalian atur di sininya di bagian properti sini. Nah, ini berguna untuk membuat seperti kayak tabel dan lain sebagainya. Oke, balik dulu ke dulu. Bentar. Nah, di AutoCAD sendiri itu ada fitur lain juga seperti di sini. Ada W dan H. Seperti kalian tahu, W itu weight atau lebar, H itu adalah tinggi. Nah, ini kalian bisa mengatur terkait frame dari AutoCAD tersebut. Kalau kalian ingin lebih panjang, kalian tinggal panjangin aja. Atau bisa kalian tarik aja dari sininya frame-nya. Dan untuk tingginya, kalian juga bisa atur sendiri. Nah, yang buat auto layout itu sangat powerful atau berguna banget di desain UI itu adalah di bagian sini ya. Ya, di, di bagian aturan pengaturan yang sini ya. Fix, hak, dan ada fill nantinya. Nah, maksudnya apa? Fix, hak, dan fill itu? Nah, fix, hak, dan fill itu berguna untuk mengatur objek yang ada di dalamnya. Contoh, sekarang kan ada objek rectangle dalam frame ini. Nah, objek ini kita ingin membuat langsung atau ngefill atau langsung memenuhi frame yang ada di luar. Kita tinggal masuk sini di W, ada drop downnya, pencet aja yang tanda panah ke bawah ini. Terus fill container. Nanti otomatis rectangle-nya ini akan langsung memenuhi frame-nya seperti ini. Nah, tanpa kita mengatur ulang kayak mengira-gira ini seberapa. Jadi gitu. Udah ada otomatisasinya di dalam Figma ini. Sama seperti tadi kan untuk lebarnya, tinggi juga sama, tinggal pencet yang bagian dalamnya, terus H fill, langsung semua. Nah, jika settingan sudah fill semua, itu kalian bebas untuk mengatur frame luarnya. Nanti frame yang dari dalamnya itu akan mengikuti sendiri. Contohnya seperti ini. Jika frame yang luarnya itu saya besarkan, jangan saya lebarin, nah nanti rectangle yang dalamnya itu juga akan ikut lebar. Jadi kalian nggak perlu setting 2 kali, 30 setting sekali aja dan itu sudah ikut semua. Nah, itu adalah kenapa auto layout itu sangat penting sekali di bagian untuk membuat UI. Nah, berikutnya di auto layout sendiri itu juga ada yang namanya nih pengaturan terkait letak objek atau lainnya. Contoh seperti ini. Ini saya masihkan dulu filenya. Nah, contoh ada frame yang besar dan kita ingin memposisikan rectangle ini atau kotak ini berada misalkan di tengah. Nah, kita tinggal cek aja pilih yang bagian tengah. Ini ada line center, tinggal pilih. Nanti objeknya akan otomatis ke tengah. Jadi kita nggak perlu tarik ke sana sini, objeknya masih tengahnya yang mana. Langsung aja ada di fitur auto layoutnya align center. Kemudian mau di pojok kanan bawah, tinggal pencet pojok kanan bawah, di tengah bawah, tinggal gini aja, dan lain sebagainya. Terlihat aja sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, di samping kanan align, itu ada bagian horizontal gap dan vertical gap. Nah, ini berfungsi, misal ada ini berfungsi untuk objek yang lebih dari satu. Misal, ada 2 objek dalam satu. Nah, ada 2 objek dalam satu
frame atau layout. Nah, kita ingin mengatur jarak. Jarak tuh ini maksudnya, yang putih ini, jarak antara kedua objek ini. Nah, kita bisa aturnya dari sini, dari horizontal gap. Misalkan kita ingin mengatur lebar dari jaraknya, itu bisa horizontal gap. Nah, misalkan jika objeknya itu vertikal, kita bisa atur dari ini. Nah, sorry, maaf. Oh, ini nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi bisa diatur langsung di sininya. Jadi kita nggak perlu mengira lagi, misalkan ada tiga objek. Nah, misalkan yang sini itu antara objek itu 8. Nah, kita nggak perlu ngatur ulang atau ngatur manual di sininya untuk mempasin 8. Jadi di layoutnya sudah ada otomatisnya. Jadi tinggal tarik aja objeknya ke dalam frame-nya. Dan itu udah otomatis masuk ke aturan layout. Jadi aturan itu sebenarnya ada fungsinya sebagai eh, mengatur semua objek yang ada dalam frame tersebut tanpa kita mengaturnya secara manual. Seperti itu. Tadi ada satu lagi hal yang kelewat, maaf, di bagian frame luarnya. Jadi di frame luarnya itu ada satu fitur lagi namanya hug. Tadi kan kalau yang dalam itu ada namanya fill. Fill itu untuk mengikuti frame luarnya. Nah, kalau yang frame luar itu ada namanya hug. Nah, hal ini berfungsi untuk apa? Hug ini berfungsi untuk eh, lang- menyesuaikan objek yang ada di dalamnya. Jadi misalnya seperti ini. Objeknya segini dan frame-nya kegedean. Kita nggak perlu ngatur lagi manual seperti tarik ke sini, terus kepasin, nggak perlu. Karena di Figma udah ada otomasinya. Tinggal pencet, misal kita mau lebarnya itu langsung mengikuti objek yang ada di dalamnya. Tinggal pencet yang ini, drop down. Klik dulu yang frame luarnya, pencet yang W, drop down W, terus ada hak content. Jadi otomatis akan langsung menyesuaikan dengan objek dalamnya. Nah, seperti itu. Kalau mau tinggi juga sama, tinggal ini, pencet, terus hak content. Dan ini sudah sama seperti ini. Nah, kalau sudah dalam posisi hak, sama seperti fill tadi, jika objek yang ada di dalamnya itu dibesarkan atau dibuat tinggi, itu juga akan menyesuaikan frame luarnya. Frame luar juga akan menyesuaikan objek yang di dalamnya, seperti ini. Jadi kita nggak perlu eh, manual lagi dalam mengaturnya. Nah, oke, mungkin sudah jelas untuk bagian yang intinya, fitur di weight dan height-nya. Nah, itu ada fitur terakhir, yaitu, sorry, fitur kedua dari terakhir, yaitu di bagian ini, padding. Nah, jadi apa sih perbedaan dari gap dan padding? Jadi gap itu adalah jarak antara objek dengan objek lainnya. Contoh ini ada dua objek, eh, yang kiri dan kanan. Nah, gap itu jarak antara jarak antara objek ini, yang bagian tengah ini. Nah, itu adalah gap. Sedangkan padding itu apa? Padding itu adalah jarak antara frame dengan objeknya. Yang ini bagian luarnya. Ya. Jadi saat padding itu dibesarkan, nanti jarak antara frame dengan luarnya itu akan terjadi juga seperti ini. Nah, dan jaraknya ini tetap. Jadi misal kalian ingin membesarkan rectangle ini ke arah kiri, nanti otomatis frame-nya akan meluas ke arah kanan. Nah, seperti ini. Jadi itu nggak akan bisa kalian ubah-ubah karena kalian sudah mengatur bahwa paddingnya itu eh, segitu gitu. Jadi nggak bisa di collapse segini gitu, nggak bisa. Nah, kalau ingin tuh tinggal di itu aja, mainin di bagian paddingnya. Kalau kalian ingin buat itu setara dengan gapnya, seperti itu. Nah, di padding sendiri itu juga ada di bagian horizontalnya, vertikal juga ada. Jadi padding atas bawah, jarak antara frame dengan objek, tapi di bagian atas dan bawahnya. Nah, jika kalian ingin mengatur, misal kalian ingin ada padding di bagian kanan aja gitu. Nah, kalian bisa ngatur di sini. Stop. Bisa sampai dulu. Misal kalian ingin ngatur di bagian, saya mau paddingnya itu ada di sebelah kanan aja.
Misalkan padding sebelah kanan tuh lebih kecil, tinggal kecil aja sebelah kanannya. Nah, itu sudah akan terjadi seperti ini. Jadi saat kalian lebar di sini, paddingnya nggak, jarak antara frame dengan objeknya itu nggak akan berubah, tetap jadi 29, sedangkan yang lainnya 66 seperti itu. Terus ada fitur terakhir di bagian layout yaitu clip content. Nah, clip content ini apa? Clip content itu fungsinya supaya untuk misal, jadi di auto layout sendiri itu ada lagi satu fitur yang namanya absolute position. Nah, absolute position ini akan terbuka untuk objek kalian, hanya objek kalian saja, karena berfungsi untuk eh, apa ya, bahasanya itu seperti melanggar aturan auto layout seperti ini. Kalian klik objeknya, terus kalian ke arah position, position yang ada properti sini, yang ada di sini. Nah, ini ada di sini namanya ignore auto layout. Tinggal pencet aja. Nanti otomatis objeknya ini masih ada di dalam auto layout, tetapi dia tidak mengikuti aturan auto layoutnya. Contoh, aturan auto layout kan gapnya 10, paddingnya 66, dan padding vertikal juga 66. Terus itu settingan weight-nya itu hak dan height-nya juga hak. Tapi di sini dia bisa bebas ditaruh di mana aja. Jadi dia nggak mengikuti aturan auto layoutnya. Nah, ini berfungsi untuk kalian yang membuat misalnya seperti banner, poster yang menggunakan auto layout sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan fitur tadi yang clip content tadi. Nah, jadi fitur clip content itu berfungsi untuk menghilangkan objek yang keluar dari frame-nya. Misal seperti ini. Objek rectangle ini kan keluar dari frame. Ada sebagian yang keluar dari frame. Ntar saya bedain dulu warnanya. Nah, objek rectangle merah ini kan ada yang keluar dari frame. Nah, cara kita untuk menghilangkan bagian yang keluar dari frame ini, ketika select auto layoutnya atau frame auto layoutnya, terus klik yang clip content ini. Yang bagian ini clip content, tinggal checkboxnya diklik. Nah, nanti akan terpotong. Nah, seperti ini. Jadi yang kelihatan hanya yang ada di dalam frame aja. Jika ingin tadi besarkan juga akan kelihatan juga seperti itu. Nah, itu adalah properti auto layout. Mungkin ada fitur lain yang akan saya sampaikan saat membuat profile card ini. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke bagian pembuatan profile card. Nah, nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah pertama kalian ambil dulu profile kalian, apa aja profilnya. Bisa bulanan aja juga nggak masalah. Tinggal bisa bulanan, bebas. Ambil profil kalian, simatin dulu. Terus kalian jadi rounded. Misal, kalau sebelumnya itu jadi kotak, nah kalian bisa atur di appearance, corner radius, kalian mentokin aja sampai jadi bulat. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian cari background. Ini sebenarnya opsional, kalian bisa pakai atau enggak. Nah, kalian tinggal tarik background yang sudah kalian pilih ke dalam file Figma kalian. Seperti ini. Kalau sudah, nah, untuk mencari gambar ya, kalian bisa cari misalkan di Freepik, di Pinterest, di Dribbble juga bisa, dan lain sebagainya. Setelah itu, jika sudah, kalian bisa membuat bagian ini ya, post, follower, dan following. Nah, ini ada sedikit tips juga dalam membuatnya. Dalam pembuatan ini, maaf, sebentar. Nah, jadi saya akan memberitahu cara membuat post, follower, dan following. Seperti yang kalian lihat di sini, itu ada bagian-bagian yang dikelompokkan. Seperti contohnya, post, ini ada sendiri frame-nya. Lalu ada juga frame follower, juga frame following. Nah, dan yang menggabungkan semua itu ada lagi frame lain yang namanya frame luar. Nah, ini frame yang luar ini. Nah, cara membuatnya seperti apa? Buatnya kalian tinggal pencet T di Figma, lalu pencet aja, klik kiri, tinggal tulis. Misalkan kalian mau berapa post, contoh 50. Nah, untuk fontnya bebas, terserah kalian. Saya saranin pakai yang sans, misalnya saya pakai mobil saja yang sudah terkenal.
Setelah itu kalian jadiin misalkan 40 untuk size-nya. Di bagian typographic properties ini 40 kalian ganti. Nah, kalian bedain. Di sini kan ada perbedaan antara yang angka dan yang post. Yang angka itu lebih tebal dan yang post itu lebih ya tipis lah untuk fontnya. Kalian tinggal sini regular, ambil yang bold. Nah, setelah itu kalian bisa bebas, kalian bisa pencet T lagi. Tapi kalau saya jarang, saya tinggal ini aja copy yang atas. Nah, ini ada tips juga cara copy cepat daripada Ctrl C Ctrl V, tinggal tahan Alt atau kalau yang pakai MacBook tahan Option, terus klik kiri, tahan, geser ke bawah. Nah, langsung ke copy. Nah, setelah itu kalian tulis post. Nah, setelah itu ganti di bagian ketebalannya. Jadi ya medium aja boleh. Nah, kita sudah punya dua objek atau dua teks. Nah, dua teks ini kita select dua-duanya, tinggal ini aja blok dua-duanya, select, terus di Shift A atau di auto layout. Nah, seperti ini. Apa ini ada yang nah, tinggal diatur aja. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah jadi bagi satu kelompok auto layout yaitu bagian postnya. Nah, sekarang kita buat bagian follower ya. Nah, untuk bagian follower ya, daripada kita buat dari ulang lagi, seperti yang saya bilang tadi, tinggal copy aja dari yang sudah ada. Jadi untuk menghemat waktu. Caranya seperti tadi, tahan Alt atau Option yang di MacBook, terus klik kirinya tahan dan geser ke kanan. Habis itu lepas dulu klik kirinya, baru lepas Optionnya. Jangan kebalik. Jadi kalau kebalik nanti akan terjadi seperti ini. Nah, jadi gak ke copy. Jadi klik kirinya dilepas duluan, baru option dilepas. Nah, setelah itu tinggal ganti aja. Misalkan followernya mau berapa? Misalkan 1M. Nah, terus tinggal ganti yang bagian ininya, tinggal klik kiri dua kali, ganti follower. Nah, ini kan kolaps ini ya, frame-nya tuh kurang besar, tinggal dibesarin aja. Caranya jangan di ini kelamaan. Pakai cara tadi. Jadi kita jadiin yang frame-nya ini, klik frame yang luarnya, kita jadiin weight-nya itu atau lebarnya jadi hak. Nah, itu langsung otomatis menyesuaikan dengan objek di dalamnya. Seperti itu. Jadi nggak perlu otomatis lagi. Seperti tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya tinggal yang following. Seperti tadi lagi, tahan Alt, terus geser ke kanan, pas klik kirinya, option ya. Tinggal ganti followingnya misalkan 1000, terus dia ganti. Jadi following. Nah, yang ini bagian ini bisa dikecilin dulu. Nah, cara select semuanya itu cara select per ini aja, tinggal tahan shift, tahan kontrol, terus arahin ke objek yang mau diselect. Misalkan ke post, klik postnya. Terus mau ke follower, klik followernya. Mau ke following, klik followingnya, terus tinggal dikecilin. Misalkan ini jadi 24, kecilan, sorry, 32-nya. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu, nah, kan ini sudah ada kelompok-kelompoknya sendiri ya. Setelah itu kita kelompokin lagi, karena kita ingin buat ini tuh jadi satu elemen. Satu elemen, jadi kita tinggal select aja semuanya, atau di blok aja semuanya, terus tinggal kita shift A lagi. Jadi kita ada auto layout dalam auto layout, seperti itu. Nah, ini fungsinya apa sih? Jadi ini fungsinya itu untuk biar jadi seperti ini. Jadi profile card ini sebenarnya bukan profile card biasa. Ada keunikannya dari profile card ini. Yaitu dimana saat profile card ini dibesarin, semua objek yang dalamnya juga akan ikut besar. Dan saat kecil, semua yang ada di dalamnya juga akan mengecil. Seperti itu. Nah, kita akan membuat profile card yang seperti ini. Menggunakan auto layout saja. Nah, di sini ada settingannya sendiri. Jadi nggak bisa asal settingannya agar bisa jadi seperti ini, yang followernya langsung ke bawah gitu. Nah, seperti itu.
Settingannya adalah kita di bagian luarnya atau bagian yang ininya frame luarnya kita set dulu. Pertama, eh, bentar, kita jadiin fill dulu. Bentar ya. Fill, fill, fill. Ini juga fill. Lihat. Oh, ini ya, sorry. Nah, ada satu lagi tadi lupa saya jelasin di awal. Jadi di out layout itu jika ada beberapa objek di out layout dan kalian ingin buat seperti ini yang misal saat frame luar itu ditarik, nah itu gapnya atau jarak antara objeknya itu otomatis akan menyesuaikan framenya seperti ini. Nah itu ada namanya dijadiin auto. Jadi di bagian yang tadi nih, yang align ya, misalkan jadi awalnya align left. Nah kalian bisa klik dua kali di bagian align leftnya, nanti akan jadi seperti ini. Jadi tiga batang ini. Nah ini udah otomatis jadi auto. Nah, efeknya apa? Efeknya saat framenya ini dikecilin, itu akan ikut kecil dan saat besarin akan ikut besar seperti itu. Dan itu sudah otomatis. Jadi jaraknya itu sudah otomatis. Jadi jarak antara yang post sama yang follower itu sama, antara follower dan following itu juga udah sama. Jadi kalian nggak perlu atur ulang lagi. Nah, kalau seperti ini, kalian masuk ke bagian ini, weight-nya lagi. Jadi kan tadi di bagian profile card yang ini, itu post follower followingnya bisa ke bawah. Kalau kalian lihat, nih, saat sudah di lebar tertentu, dia akan ke bawah. Lihat, nah seperti itu, dia akan ke bawah. Nah caranya gimana? Caranya kita akan masuk ke bagian pertama ke weight dulu. Sorry, pertama kita aktifkan dulu nih di sini yang paling kanan ada fitur lagi, satu lagi di bagian paling kanan horizontalnya itu ada namanya wrap. Nah, wrap ini tuh dalam bahasa Indonesia kan membungkus. Jadi wrap ini memungkinkan semua objek yang ada di dalam auto layout itu terbungkus atau menyesuaikan dengan frame-nya. Jadi kita aktifkan aja dulu. Memang awalnya tuh belum terjadi apa-apa. Nah, seperti itu. Bisa masuk ke bawah. Tapi kan ini ke bawah masih agak error dikit ya. Kayak itu masih masih agak aneh. Nggak sesuai yang ada di contohnya. Nah, caranya itu kita harus buat namanya minimal width atau minimal lebarnya. Ini fungsinya apa? Fungsinya itu agar saat eh, objeknya itu sudah nyentuh minimal width-nya, nanti otomatis akan eh, ke bawah semua gitu. Jadi contohnya di sini yang bawah ini sudah saya kasih minimal width itu dibagi itu ada di angka 431. Mungkin saya akan samakan juga. Ini jadi add minimal weight. Tinggal caranya itu bagian weight jadi ada drop down, pencet, terus add minimal weight. Nah, terus tinggal tulis misalkan 431 enter. Nah, sudah ada minimal weight-nya. Jadi sudah segini doang. Jadi jadi saat frame-nya dikecilkan sampai minimal weight-nya, itu frame-nya akan berhenti dan gak bisa dikecilin lagi frame-nya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya nanti saat sudah digabungin ke semuanya. Intinya disamain aja dulu settingannya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke objek yang lain lagi. Nah, kita taruh dulu ini jadi masuk ke bagian nama. Bentar. Nah, saat ke bagian nama, seperti tadi lagi, biar gak makan waktu, tinggal ambil aja dari yang atas. Caranya tekan Ctrl, tekan Shift, ambil yang 1000, mana aja angkanya, ambil 1000 sampai ke select, terus tekan Alt, tarik ke bawah, dan tulis nama kalian masing-masing. Contoh di sini nama saya Arwan Ferdi Effendi. Jadi, bentar aja dulu. Nah, udah. Terus, di, ya, ini aja.
Setelah itu kalian tulis misalkan bio kalian. Ini opsional, misalkan kalian takut atau enggak, tinggal di saya copy aja karena ini opsional. Kalian tulis bio kalian, terus itu kalian tulis misalkan kayak alamatnya. Alamatnya di mana? Tinggal tulis. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pengelompokan. Tuh, kalian lihat. Nah, pengelompokan pertama itu ada di bagian nama dengan apa namanya ini? Bionya. Ya, jadi kenapa nama dengan bio dulu? Karena itu adalah objek yang terdekat. Jadi dalam UI itu ada yang namanya law of proximity. Jadi kita harus eh, menggabungkan atau mengelompokkan UI-UI yang sekiranya berdekatan atau yang sama jenisnya. Jadi karena ini berdekatan kita blok dulu nama dengan bionya. Setelah itu kita shift A. Setelah itu kita bagian ini udah dikeluarin dulu. Nah, baru setelah itu kita auto layout dengan yang bawah ini atau dengan yang alamat ini. Kita blok semuanya, kita save lagi seperti itu. Nah, sebentar ya. Bentar. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal oke, sama. Nah, kalau seperti ini, taruh aja di bawah eh, post follower followingnya. So, jadi dihapus dulu. Bentar. Nah, so kita langsung buat elemen terakhir yaitu tag-nya atau kayak macam ya tag-nya gitu lah bagian bawah ini yang hashtag-hashtag itu. Nah, cara buatnya ini lumayan simpel. Dimana kalian tinggal copy aja. Jadi, kalian lihat sini. Kan ini fontnya itu regular. Fontnya regular. Kalian tinggal ambil font yang regular. Di sini. Misal, ini fontnya regular kan. Sorry. Yang gini. Nah, kan fontnya regular. Nanti tinggal copy lagi. Tadi Alt. Terus tarik. Keluarin. Nah, seperti ini. Tinggal kalian ganti. Misal, hashtag illustration. Oh iya, maaf. Nah, nah ini tag ini tuh bebas yang sesuai dengan kepribadian kalian. Misalkan kalian suka arsitek, kalian tulis saja arsitek. Nah, kalau saya saranin buat 4 hashtag karena kita mau ngelihat nanti eh, responsifnya itu seperti apa, seperti ini gitu. Kita bisa buat seperti ini. Nah, dibutuhkan elemen yang lumayan banyak, sekitar 3 lebih lah, minimal buat 4 aja. Nah, bisa, saya tulis dulu sesuai yang ada di yang saya Illustrator. Nah, gimana caranya ada bordernya atau ada background dari eh, hurufnya itu? Caranya gini, kalian daripada kalian pakai rectangle terus kalian buat dulu terus kalian taruh di belakangnya, jadi nanti kan nggak bisa diatur atur ya. Saat ini misalkan dilebarin nggak bisa, kan ini dilebarin bisa nih, tuh bisa otomatis itu. Nah, caranya adalah kalian klik dulu bagian teksnya, terus kalian shift A. Nah, shift A. Jadi shift A ini tuh bisa sendiri doang objeknya, nggak cuman bisa dipakai kalau ada 2 objek doang. Nah, sendiri juga bisa. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya membuat frame atau layout di mana saat yang dalamnya itu dibesarin itu juga akan ikut besar. Jadi otomatis. Nah, cara nambahin ada warnanya kan tinggal ke fill, bagian fill di property panel, tinggal pencet aja yang plusnya, terus kan tambahin warna apa? Misalkan warna merah. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah otomatis terjadi bagian yang backgroundnya. Nah, gimana caranya nambahin color radius atau jadi bulat kan ini kotak. Nah, caranya bagian appearance, dia ada color radius.
tinggal dinaikin aja, tarik ke atas sampai itu benar-benar jadi bulat seperti ini. Nah, misal PDG itu terlalu deket antara, Yang satu pinjam, kalau tadi pun pinjam. Pokoknya ada pinjaman di sebuah. ya bisa di mute dulu. Apa gimana? Nah, PDG misalkan terlalu terlalu besar gitu antara frame dengan teksnya. Nah, yang bisa kalian lakukan itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kalian bisa atur sendiri di bagian horizontal padding-nya. Tinggal dibesarin aja dan akan otomatis besar seperti itu. Nah, sekiranya sudah bagus, tinggal kalian copy aja biar nggak memakan waktu. Copy, tekan Alt, geser, terus geser lagi. Nah, gitu. Terus kalian tulis lagi hashtag lain. Kan jadi Yoyo Designer. Nah, nah, kenapa saya suruh kalian pakai auto layout? Karena saat kalian misalkan nulis sesuatu yang lebih panjang daripada objek yang sebelumnya, itu akan otomatis terikut gitu, auto frame-nya. Jadi misalkan gini, tuh, akan ikut sendiri. Berbeda dengan kalau misalkan memakai rectangle, misalkan nih, pakai rectangle, belakangin dulu. Nah, sama pakai rectangle, misalkan ini kita tulis lebih gitu. Nah, frame-nya nggak akan ikut. Nah, makanya kenapa lebih bagus pakai auto layout kalau mau buat background text seperti itu. Tinggal tulis lagi CT Designer. Nah, kalau sudah ditulis dan sudah jadi semuanya, semua hashtag dan tagnya, yang bisa kalian lakukan itu kalian blok dulu semuanya. Kayak kan kita ingin mengelompokkan semua ini jadi satu nih. Nah, kalian select semuanya, terus kalian pencet auto layout, Shift A. Nah, ini. Tapi belum selesai sampai sini. Nah, kalau sudah, kalian pencet di bagian sini yang lainnya, ini align top left ya, kalian pencet 2 kali, ntar akan jadi auto. Nah, efeknya juga akan jadi sama, jadi seperti ini. Jadi saat dilebarin, semuanya akan ngikut, lebar, kecilin, semuanya akan langsung wrap. Ya, jangan lupa juga aktifin ini, wrapnya. Karena kalau wrapnya gak diaktifin, dia akan jadi seperti ini aja, kayak horizontal doang. Jadi saat sudah collapse atau sudah bertemu nih antara objeknya, dia nggak akan terjadi ke bawah gitu, gak responsif. Jadi kalian aktifin wrapnya, biar ada padding. Nah, misal gapnya ini tuh terlalu jauh antara yang atas di baris atas sama baris bawah. Nah, kalian bisa lakuin hal ini. Jadi di bagian ini tinggal atur aja vertical gapnya, tinggal misalkan dikurangin, karena terlalu jauh, tinggal dikurangin aja. Kan segini udah cukup, dan nanti semuanya juga akan ikut. Nah, itu. Pas udah jadi, tinggal taruh sini, taruh bawah ya. Nah, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah menggabungkan semuanya menjadi satu. Jadi satu. Kan ini jadi satu semua nih. Jadi bisa digerakin. Nah, hal pertama yang akan kalian lakukan adalah ini. Kalian gabungin dulu seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi dalam UI itu ada yang namanya law of proximity, di mana objek-objek yang berdekatan itu harus digabungkan terlebih dahulu, baru digabungkan dengan secara keseluruhan. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari contohnya. Yang berdekatan itu kan post follower following, grup yang ini kan grup yang ini dengan profile. Jadi kita harus gabungin itu dulu. Nah, caranya kita blok dulu semuanya, terus kita shift A. Nah, seperti itu. Kita gabungin dulu objek yang berdekatan. Jadi udah digabungin, baru setelah itu kita gabungin ke semuanya. Karena kenapa nggak gabungin nama dengan tag dulu? Itu karena nama dengan tag ini adalah objek yang berbeda. Ini punya wilayah sendiri, yang tag juga punya wilayah sendiri. Nah, jika udah seperti ini, tinggal digabungin aja ke semuanya. Tinggal taruh sini, tinggal select semuanya nih dari atas ini select,
Nah, usahakan sampai semua jadi kotak seperti ini. Kalau yang select udah jadi kotak, tinggal di shift A lagi. Nah, A lagi. Terus tinggal diatur gapnya. Misalkan mau dikecilin gapnya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini udah bisa jadi responsif. Nah, cara jadi responsifnya itu adalah tadi kita buat ini tuh semuanya jadi fill. Ini kan udah fill nih. Ini udah fill. Nah, ini belum fill. Yang namanya belum fill. Kita buat fill dulu. Yang weight-nya atau lebarnya kita jadi fill. Kita pencet drop down-nya, kita jadiin fill container. Nah, yang ini juga yang tag-nya jadiin fill container. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya saat frame luarnya atau frame utamanya kita kecilin, semuanya akan ikut kecil seperti ini. Oh, ini belum. Oh, sorry. Nah, udah. Jadi semuanya akan ikut kecil seperti ini. Nah, ya seperti itu. Ini nggak bisa. Ntar ada error dikit. Oke. Apa? Bentar. Enggak. Oh, yang ini yang pakai ref. Oh, oke. Ketinggalan tadi sedikit. Di bagian yang ini ya, atau layout yang post following dengan profile card, itu di wrap lagi ya. Jangan lupa di wrap. Biar nanti saat kecilin akan langsung ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kan ini profile cardnya belum ikut ya, belum ikut ke tengah gitu. Nah, cara ikut ke tengahnya, kita select frame yang tadi, frame yang kelompokan yang atas, ini, select ini, terus saya jadi tengah, sorry, tengah. Nanti akan otomatis ke tengah gitu. Nah, bagian ini ya, bagian lainnya diketengahin. Di atas akan ke tengah sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jika namanya kepanjangan seperti ini, kalian bisa singkat aja. Jadi misalkan jadi aja. Jadi gak nabrak sama yang bawahnya seperti itu. Nah, ini udah bagus dari segi responsifnya. Kita akan masuk ke auto layout bagian ininya. Apa ini? Background dari profilnya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita auto layout lagi dengan atasnya. Jadi select frame utamanya atau frame yang ininya yang udah digabungin semua. Kita select. Terus kita juga select juga yang atasnya. Nah, cara select dua itu kalian tahan shift terus klik kiri bagian yang cek ya. Seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini bentukannya, kalian bisa tekan shift A lagi. Nah, juga udah ke select semuanya. Nah, kalau seperti ini, nah di bagian gapnya kita buat minus. Karena kan di sini kita lihat profile cardnya nembus ke backgroundnya. Nah, itu otomatis gapnya minus. Biar bisa sama. Tinggal tarik aja sampai minus gapnya. Misalkan segini, udah cukup segini misalkan. Nah, nah buat yang belum corner radius di bagian backgroundnya sama seperti tadi, tinggal pencet di bagian backgroundnya, terus di appearance tinggal dinaikin aja corner radius sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kan di sini kalian lihat kalau bagian profile kartu ini tuh ada kayak ini ya. Jadi gak masuk gitu, gak kayak gini, gak langsung gak dimpa gitu. Nah, caranya ini tuh pakai yang namanya stroke. Nah, jadi kalian select dulu bagian profile cardnya, select profile card, terus kalian aktifin stroke-nya. Di bagian stroke di bawah fill itu ada stroke, add stroke. Nah, kalian bisa zoom aja di bagian sini. Nah, ini kalian bisa lihat ada kayak garis eh, warna hitam seperti itu. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja dengan eh, backgroundnya. Jadi ini sudah bisa dibuat nanti aja. Jadi kita buat nanti aja. Setelah itu, nah, kan di sini ada warnanya, warna dari backgroundnya.
Nah, warna di background ini bisa kalian tambahin, kalian pencet frame luarnya, frame bagian luarnya kalian pencet. Setelah itu kalian pencet fill. Nah, di bagian fill ini, nah di bagian fillnya ini kalian bisa tambahin background dari warnanya. Contoh seperti ini. Kalian bebas warnanya apa aja. Intinya kalian jangan buat satu yang kontras. Misalkan warna dari teks kalian itu putih atau terang, maka kalian jangan ambil putih lagi, nanti nggak kelihatan. Nah, ini adalah satu prinsip juga, yaitu hierarki, hierarki di mana kita membuat objek itu agar terlihat. Nah, caranya adalah membuat kontras antara background dengan nggak bisa membuat kontras antara background dengan teksnya. Jadi kalian tinggal misalkan cari aja warna yang agak gelap dikit, kan seperti ini. Misalkan biru aja lah ya. Nah, biru. Terus, nah sudah. Jadi, terus kalian gelapin. Cara gelapinnya kalian tinggal tarik aja ke bawah, ke bagian bawah sini. Itu jangan terlalu gelap, ntar warnanya agak kurang terang gitu. Nah, kita ini udah cukup. Nah, lagi contohnya. Nah, di contohnya kan ada jarak ya antara frame-nya dengan yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini cara buat jaraknya itu gampang seperti tadi yang saya bilang di awal. Kalian tinggal buat aja di bagian ini horizontal paddingnya. Atau horizontal padding misalkan segini. Sorry ini mah hak ya. Ini baik. Jangan fill ini fix aja. Boleh deh fill. Nah kan teman aja weightnya ini. Misalnya kayak gini. Ya ya. Terus itu di bagian vertical padding juga sama seperti ini. Nah jangan lupa juga yang di bagian frame luarnya kita jadiin ini tuh jadi hub ya. Di bagian headnya atau tingginya itu hub, weightnya juga hub, kan seperti itu. Jadi eh, ada jarak antara luar dengan dalamnya. Nah kita juga di sini itu kan nggak langsung ini ya, ada jarak itu bagian sininya. Nah kita tambahin padding juga di bagian dalamnya. Jadi kita klik dulu frame yang dalam, yang nggak sama ini ya, yang nggak sama background ininya, frame yang ini aja. Jadi kita tambahin padding juga. Nah misalkan segini 20. Oke, nah seperti itu. Nah ini di sini saya melihat sepertinya masih terlalu besar ya untuk bagian post forward following, tinggal disesuaikan aja. Ini saya sesuaikan dulu. Caranya kalian tekan kontrol, arahin ke sini, tinggal kalian kecilin. Misalkan ini jadi 32. Jadi misalkan 24. Ini dikecilin lagi. Jadi 24. Jadi 32. Sama ini samain. Jadi 24, 32. Nah, terus tinggal taruh bawah aja semuanya. Tengah aja. Wait. Nah, ini jangan hak. Ini di aja. Ini terus taruh tengah. Wait, apa ya? Oh, ininya harus samain. Hmm. Nah, oke. Untuk jaraknya juga dimainin aja. Ini kan terlalu besar, tinggal dikatasin. Sorry, ini dikatasin, kecilin. Sudah lupa yang ini jadi hak ya, headnya jadi hak. Nah kalau bisa sama semua biar ntar sejajar semua gitu. Itu jadi 8672. Jadi 8672.
GB 2 bagian lagi GB 2 3 dikasih jadi juga jadi film. Nah, udah sama semua. Tinggal ini saya naikin lagi dikit karena ini kurang naik sepertinya. Tadi bagian dia dinaikin lagi minusnya sampai kurang lebih segini. Udah cukup. Mungkin bisa dibesar dikit karena kurang besar mungkin. Oke. Walah, hilang lagi. Bentar ya. Ya kayak gini dulu. Nah, ini paddingnya mungkin tambahin lagi dikit biar ada jarak, kelihatan jaraknya. Terus sama aja paddingnya. Setelah itu tinggal dibuat kode radius. Nah, kode radius ini bisa apa? Stroke di gambar. Ya nanti. Nah, di bagian frame luar ini bisa dikasih kode radius dulu. Nah, sama aja. Misalkan yang ini kan 20. Nah, dia bisa kita kasih misalkan 24. Nah, kayak gitu. Nah, seperti tadi saya bilang tadi, kan di sini nggak langsung timpa gitu ya. Ada kayak bagian frame luarnya masuk ke dalam sininya. Nah, itu caranya seperti ini. Kalian tinggal klik aja bagian profilnya, terus struknya ini kan ada warna. Kalian tinggal klik yang bagian kotak ya, kotak warnanya itu kalian klik. Terus ini ada yang namanya eyedropper, sample color. Ya, itu eyedropper kayak seperti ini. Yang kalian pencet, ntar mouse kalian akan berubah jadi eyedropper seperti ini. Tuh, ya. Kalian bisa lihat di layar. Nah, ini tinggal kalian arahin aja ke bagian backgroundnya, bagian background warna biru ini kalian arahin, kalian klik kiri. Nah, itu akan otomatis langsung keganti di bagian stroke-nya. Nah, karena ini terlalu kecil stroke-nya, kita langsung gedein aja caranya gini. Di bagian stroke weight atau kelebaran dari stroke tersebut. Tinggal naikin aja misalkan seberapa. Misalkan mau 6, 7, 8 lah boleh. Nah, kita akan seperti ini. Terus ini mungkin P3 kita deketin lagi. Ini dan jadi. Nah, kita sudah punya profile card yang responsif. Ya, kalau kita tahu. Nah, oke, belum, Bang. Ternyata di bagian ininya tadi kan udah bener. Oh, dia belum fill. Nah, baru. Jangan lupa di bagian yang ininya, frame yang dalamnya ini, yang nggak sama backgroundnya, jadi fill dulu. Jadi fill. Jadi sepertinya backgroundnya nggak usah fill. Terkonfigurasi. Oke, fill, udah fill. Nah, profile cardnya sudah jadi. Kalian lebarin, ntar akan lebih lebar. Kalian kecilin, nanti akan kecil dan sudah responsif. Dan di bagian post follower following itu udah jadi responsif. Nah, seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada yang tertinggal atau ada yang ingin ditanyakan? Kan bisa langsung aja. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan saja. Jangan ragu dan tidak perlu malu. Oke. Oke, seperti tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, sudah cukup jelas. Jadi materi kali ini tuh belajar tentang profile card. Nah, sebenarnya sedikit informasi lagi. Nah, profile card ini tuh eh, termasuk dalam UI juga, tapi yang akan kalian buat yaitu UI mobile itu tidak akan membuat seperti ini. Ini kan terlalu ribet ya. Sebenarnya nanti UI mobile tuh akan lebih simpel lagi di bagian auto layoutnya. Jadi nggak perlu sampai kayak ada wrap-nya, ada apanya. Karena wrap ini tuh untuk memberitahu ke kalian semua kalau di Figma itu ada namanya fitur responsif juga, bisa responsif sendiri gitu. Nah, di di bagian ini juga kan wrap itu kan untuk responsif. Jadi saat kalian ingin buat UI mobile,
itu kalian nggak butuh buat yang versi responsifnya. Kenapa? Karena jika kalian ingin buat UI mobile aja, nggak sama aplikasinya, nggak sama programnya, itu kalian cukup membuat UI aja. Kayak contohnya, waduh, hilang. Sebentar. Ya, jadi kalian nggak perlu buat sampai responsifnya. Karena itu responsifnya itu adalah tugas dari programmer atau anak-anak RPL itulah. Nah, jadi kalian cukup kasih tahu aja ke mereka kalau ini nanti bisa jadi seperti ini. Nah, kalian kalau ingin buat UI mobile, kalian cukup buat seperti ini aja. Udah cukup kayak halamannya halamannya seperti yang dijelaskan oleh eh, saudara Yafi kemarin tentang pembuatan UI mobile. Nah, jadi hari ini tuh hanya untuk mengenalkan kepada kalian lebih expert lagi tentang auto layout. Karena di sini tuh saat membuat UI mobile itu full auto layout, nggak ada yang pakai frame lagi atau group lagi. Nah, contohnya di sini kita klik, nah ini sudah dikelompokkan sesuai auto layout masing-masing. Seperti yang tadi saya bilang, sini tuh ada yang berdekatan kayak profile sini dengan good morning ini, jadi dikelompokin dulu seperti ini. Karena ya kan ada kelompok lagi, baru kelompokin sama notifikasi yang sini. Baru pas sudah semuanya rapi layoutnya dikelompokin semua, baru jadi satu halapan seperti itu. Nah, di sini juga nggak ada rep, jadi rep tuh jarang banget dipakai. Tuh, nggak ada yang pernah pakai rep sama sekali. Kenapa? Karena rep itu ya untuk memberitahu kalau responsif doang gitu. Gimana sih tampilannya kalau responsif? Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian ingin buat UI mobile aja, kalian nggak butuh sampai buat yang versi responsif ya. Karena itu udah tugas dari RPL seperti itu. Kalian cukup buat kayak ya tampilan aja biar untuk gampang dimengerti dari programmernya agar nanti saat eh, membuat aplikasinya itu lebih mudah lagi dari programmernya seperti itu. Jadi cukup seperti ini. Jadi yang saya ajarkan itu sebenarnya eh, versi expertnya atau versi ribetnya dari auto layout atau secara keseluruhannya apa aja sih fitur-fitur yang ada di auto layout, apa aja yang bisa kalian lakukan dengan auto layout, dan apa aja yang bisa kalian hasilkan dari auto layout tersebut. Ya, salah satunya adalah profile card responsif seperti ini. Ya, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya balikan lagi kepada MC atau host. Oke, terima kasih kepada Saudara Aurwa yang telah memberikan ilmu dan materi yang sangat bermanfaat untuk pertemuan bootcamp kali ini. Dan sebelum kita masuki tahap closing dan announcement, apakah sampai sini ada pertanyaan? Oke, jikalau tidak ada, kita lanjut saja ke oke. Mungkin izin menambahkan mungkin kalau dari saya eh, auto layout ini benar mungkin adalah salah satu fitur yang expert dari Figma. Cuma kalau menurut saya ini mungkin sangat berguna ketika teman-teman mungkin menggunakan Figdev atau Figma Developer. Jadi Figma Developer itu kan adalah fitur untuk mengkonvert dari suatu desain menjadi codingan HTML atau CSS atau mungkin codingan dengan bahasa pemrograman yang lain. Dan itu berlaku ketika desain itu atau UI desain itu udah responsif. Jadi ketika nanti di convert dan nanti ditampilkan itu bisa langsung di run di codingannya gitu. Beda cerita misalnya masih grup atau mungkin masih belum di auto layout. Yang mana layout atau penempatannya itu masih sembarangan. Itu mungkin bisa di convert cuma masih belum responsif. Mungkin kira-kira seperti itu. Terus juga auto layout ini juga, kalau menurut saya sih lebih berguna ketika teman-teman membuat web design. Karena web design itu kan nggak cuma buat desktop doang atau komputer atau laptop doang. Biasanya itu juga teman-teman harus membuat versi mobile-nya. Nah, daripada teman-teman buat satu-satu, yang mana mungkin teman-teman buat desktop dulu, terus habis itu nanti buat lagi yang bagian mobile-nya, itu kan kelamaan. Teman-teman mungkin bisa menggunakan fitur auto layout ini untuk mempercepat waktunya untuk biar lebih cepat lah. Jadi biar nanti langsung ketika nanti frame-nya itu dikecilin dan dipasin sama mobile,
itu desain itu sendiri itu bisa responsif sama frame mobile itu. Mungkin segitu aja dari saya. Mungkin tambahannya kembali lagi ke Jihad. Oke, terima kasih kepada Saudara Hamzah. Oke, mungkin saya akan memberikan melanjutkan dengan sesi penutupan dan announcement. Oke, kepada Saudara Hamzah silakan. Udah. Oke, terima kasih kepada para audiens yang telah mendengarkan materi dan ilmu praktek yang telah kami sampaikan pada pertemuan bootcamp kali ini. Oh ya maaf, sebelum tutup pengen menekankan untuk semua partisipan mungkin beberapa pertemuan mendatang kita bakal buat kayak asesmen kecil-kecilan lah buat teman-teman. Dari project nanti teman-teman mungkin bisa membuat berupa UI mobile. Jadi sebenarnya itu bootcamp ini itu gak semata cuma kita nampilin materi dan teman-teman itu belajar sendiri. Kita juga kasih asesmen yang mana itu bakal ngecekin satu-satu proyeknya teman-teman. Jadi diharapkan nanti teman-teman ngerjain asesmen kita terus kita cekin, kita koreksi. Dan itu bakal menambah value bagi teman-teman sendiri. Entah itu dari portofolio mungkin bisa lebih ngisi dan bisa ngejual value-nya teman-teman gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi siap-siap aja mungkin di akhir pekan ini bakal kita kasih project. Kira-kira seperti itu. Oke, balik lagi ke Jihad. Oke, terima kasih kepada audiens. Mungkin saya akan tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dalam pertemuan bootcamp kali ini. Yang benar itu hanya dari Allah dan kesalahan itu murni dari kami dan syaitan. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi teman-teman yang ingin keluar, maaf.